Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita masuk ke dalam pelajaran kita, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu. Saat ini kami akan mendengarkan pelajaran Sekolah Sabat kami. Bantu kami agar kami dapat memahami pelajaran ini dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pelajaran Sekolah Sabat kita pada hari Selasa 14 Januari 2025 berjudul Menyenangkan Allah. Bagaimana mungkin Allah semesta alam bergembira hanya kepada manusia? Gumpalan protoplasma yang hidup sekejap di sebuah planet kecil di tengah alam semesta yang mungkin tak terbatas. Bagaimana mungkin manusia bisa begitu berarti bagi Yang Maha Tinggi, yang adalah Maha Kuasa dan tidak membutuhkan apapun? Pertanyaan ini dapat diurai menjadi dua aspek. Pertama, bagaimanakah Allah sendiri bisa bergembira? Kedua, bagaimanakah manusia dapat membuat Dia gembira? Khususnya mengingat keadaan dosa kita. Aspek pertama dari pertanyaan-pertanyaan ini adalah topik untuk hari ini dan aspek kedua untuk besok. Bacalah Yesaya 43 ayat 4, Mazmur 149 ayat 4, dan Amsal 15 ayat 8 dan 9. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Mazmur 149 ayat 4, sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, Ia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Amsal 15 ayat 8 dan 9, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi siapa mengejar kebenaran dikasihinya. Apakah yang dikatakan ayat-ayat tersebut kepada kita tentang Allah yang senang terhadap umatnya? Seperti yang telah kita lihat sebagian kemarin, Allah bisa disenangkan oleh manusia karena Allah mengasihi manusia dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik mereka, seperti halnya kepada siapapun yang mengasihi dan peduli terhadap orang lain. Sebaliknya, Allah dibuat tidak senang oleh umatnya ketika mereka berbuat jahat. Memang benar, Amsal 15 ayat 8 dan 9 mengajarkan bahwa korban dan jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Doa orang jujur dikenannya dan orang yang mengejar kebenaran dikasihinya. Pasal ini tidak hanya menunjukkan bahwa Allah tidak senang dengan kejahatan, tetapi Dia juga menyukai kebaikan. Hal ini juga menempatkan kegembiraan dan kasih ilahi secara paralel satu sama lain, menunjukkan hubungan yang mendalam antara kasih Allah dan kegembiraannya yang terlihat di seluruh kitab suci. Menurut Mazmur 146 ayat 8, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Dalam 2 Korintus 9 ayat 7 menambahkan, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Pertama-tama, perhatikan apa yang ayat-ayat ini tidak dikatakan. Ayat-ayat ini tidak mengatakan bahwa Allah hanya mengasihi orang-orang benar, atau Allah hanya mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Allah mengasihi semua orang. Namun, agar ayat-ayat ini bisa menyampaikan segala sesuatu secara menyeluruh, maka dalam arti khusus buat ayat ini, pasti berarti bahwa Allah mengasihi orang yang benar dan yang memberi sukacita. Apa yang kita lihat dalam Amsal 15 ayat 8 dan 9 memberi petunjuk Allah mengasihi mereka dan orang lain dalam arti bergembira bersama mereka. Bayangkan betapa eratnya ikatan antara surga dan bumi sehingga Allah pencipta alam semesta bisa begitu erat terlibat bahkan secara emosional dengan kita. Harapan apakah yang bisa diberikan oleh ide luar biasa ini kepada Anda, terutama jika Anda sedang mengalami masa sulit? Tuhan memberkati. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu. Saat ini kami telah selesai mempelajari pelajaran Sekolah Sabat pada hari ini. Berkati agar pelajaran ini menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.